Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, kembali lagi dengan saya Alika di channel Pejuang P3K. Ini adalah video yang tepat buat kamu yang mau cari tahu tentang materi ujian dan pembahasan soal P3K. Dan pada video kali ini kita akan menyajikan pembahasan soal-soal kompetensi manajerial. Simak sampai akhir ya. Check it out. Soal nomor 1, bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja Anda? A. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. B. Saya akan memberikan apresiasi positif kepada rekan kerja yang memang progresnya luar biasa. C. Saya akan memberikan apresiasi sekedarnya. Jika baik, saya katakan baik, dan jika tidak, saya katakan tidak. D. Saya jarang memberikan apresiasi kepada rekan kerja, kecuali memang luar biasa. Jawaban terbaik adalah A. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. Soal ini terkait aspek pengembangan diri dan orang lain. Soal nomor 2. Seorang teman Anda yang bertugas di loket pelayanan tiba-tiba pingsan karena kelelahan karena menerima masyarakat yang datang. Anda yang sedang bekerja diminta menggantikan di loket karena menurut penilaian atasan, tugas yang Anda kerjakan tenggang waktunya masih lama. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Menuju loket dan melayani masyarakat. B. Melayani di loket dan sambil juga menyelesaikan tugas sendiri. C. Mengerjakan tugas secepat mungkin agar bisa bertugas di loket. D. Mencari teman lain yang bebannya lebih ringan untuk membantu. Jawaban terbaik adalah A. Menuju loket dan melayani masyarakat. Soal ini terkait aspek pelayanan publik. Soal nomor 3. Ketika menghadapi suatu keluhan atau komplain dari pelanggan mengenai pelayanan yang diberikan tempat kerja saya akan A. Mencatat dan menyampaikan keluhan itu pada atasan saya. B. Mencoba membantu pelanggan menyelesaikan persoalannya. C. Mengabaikan karena kondisi yang ada memang seperti itu. D. Menjelaskan peran saya dalam menangani keluhan pelanggan. Jawaban terbaik adalah B. Mencoba membantu pelanggan menyelesaikan persoalannya. Soal ini terkait aspek pelayanan publik. Soal nomor 4. Seluruh pekerjaan telah selesai saya kerjakan. Namun, jam kerja hari ini masih tersisa sekitar 2 jam lebih. A. Mumpung masih di kantor dengan fasilitas internet, maka saya pergunakan untuk mengakses situs jaringan sosial Facebook. B. Setelah lelah bekerja hari ini, saya rasa tak ada salahnya saya mengobrol dengan rekan kerja lain untuk sekedar mengisi waktu. C. Saya pergunakan untuk chatting dengan kawan lama. D. Saya pergunakan untuk membaca buku-buku pengembangan diri. D. Saya pergunakan untuk membaca buku-buku pengembangan diri. Jawaban terbaik adalah D. Saya pergunakan untuk membaca buku-buku pengembangan diri. Soal ini terkait aspek pengembangan diri. Soal nomor 5. Jika saya memiliki bawahan yang kompetensinya rendah, maka A. Saya menuntutnya untuk meningkatkan kemampuannya. B. Saya menegaskan bila dia tidak meningkatkan kemampuannya, maka saya tidak segan akan memberhentikannya. C. Saya meminta atasan saya untuk memindahkannya ke unit lain. D. Saya membimbing dan memintanya untuk meningkatkan kemampuannya. Jawaban terbaik adalah D. Saya membimbing dan memintanya untuk meningkatkan kemampuannya.
Soal ini terkait aspek pengembangan diri. Soal nomor 6. Tempat saya bekerja mengalami perubahan formasi kepegawaian. Atasan saya digantikan oleh orang baru. Padahal saya sangat dekat dengan atasan yang lama tersebut. Saya akan A. Berusaha mengenal atasan yang baru agar dapat bekerja dengan optimal. B. Malas-malasan dalam bekerja. C. Mengajukan surat pindah untuk mengikuti atasan yang lama. D. Tetap bekerja seperti biasa. Jawaban terbaik adalah A. Berusaha mengenal atasan yang baru agar dapat bekerja dengan optimal. Soal ini terkait aspek mengelola perubahan. Soal nomor 7. Saya ditugaskan menggantikan rekan yang sedang sakit di ruang administrasi. Ada beberapa pelanggan melakukan komplain dan meminta ganti rugi. Sedangkan atasan saya juga tidak sedang berada di tempat. Maka saya akan A. Mengambil keputusan dengan menunggu petunjuk atasan. B. Tidak berani mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan saya. C. Ragu-ragu dalam mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan saya. D. Menunda-nunda pengambilan keputusan tanpa petunjuk atasan saya. Jawaban terbaik adalah A. Mengambil keputusan dengan menunggu petunjuk atasan. Soal ini terkait aspek pengambilan keputusan. Soal nomor 8. Rekan kerja Anda seringkali saling melempar kesalahan, sehingga masalah menjadi besar dan tidak terselesaikan dengan tuntas. Untuk mengatasi dan menanggulangi masalah tersebut, hal yang akan Anda lakukan adalah A. Menyusun ulang mengenai analisa jabatan. B. Membina hubungan yang akrab antar karyawan. C. Mempersempit kewenangan sehingga tidak terjadi lagi masalah serupa. D. Memperbanyak jumlah divisi sehingga ruang lingkup kerja semakin spesifik. Jawaban terbaik adalah A. Menyusun ulang mengenai analisa jabatan. Soal ini terkait aspek pengambilan keputusan. Soal nomor 9. Rekan kerja Anda baru saja mendapat teguran dari atasan karena tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline dan banyak kesalahan yang dibuatnya. Sebagai rekan kerjanya, hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Memberinya semangat kepadanya agar tidak terlalu sedih dengan mengajaknya makan agar terhibur. B. Membantu menyelesaikan tugas karena Anda menyadari bahwa pekerjaannya sangat banyak dan butuh bantuan. C. Mengusulkan untuk membagi waktu penyelesaian pekerjaan agar sesuai dengan deadline dan lebih berhati-hati. D. Menemui atasan dan mengatakan bahwa sebaiknya pekerjaan rekan diberikan saja pada saya. Jawaban terbaik adalah B. Membantu menyelesaikan tugas karena Anda menyadari bahwa pekerjaannya sangat banyak dan butuh bantuan. Soal ini terkait aspek kerjasama. Soal nomor 10. Suatu hari, Anda diberikan tugas oleh atasan mengerjakan sesuatu secara mendadak dengan bahan-bahan yang terbatas pula. Hal yang akan Anda lakukan adalah A. Menolak tugas tersebut dengan dalih mengerjakan tugas lainnya. B. Mengerjakan tugas tersebut sebisanya dengan bahan seadanya. C. Berusaha mengerjakan tugas tersebut secara maksimal dengan memanfaatkan media yang tersedia di rumah. D. Mengerjakan tugas tersebut dengan baik dengan mencari media yang terbaik. Jawaban terbaik adalah D. Soal ini terkait aspek
Orientasi pada hasil. Mengelola perubahan. Soal nomor 11. Bila jadwal bekerja yang biasa Anda lakukan berubah, apa yang harus Anda lakukan? A. Bekerja lebih keras lagi karena perubahan itu sesuatu yang tidak mungkin dihindari. B. Tertantang, semangat, dan segera menyesuaikan diri dengan perubahan. C. Biasa saja melakukan pekerjaan seperti biasanya dan kita harus siap dalam perubahan. D. Bekerja seperti biasanya sambil sedikit-sedikit menyesuaikan dengan perubahan. Jawaban terbaik adalah B. Tertantang, semangat, dan segera menyesuaikan diri dengan perubahan. Soal ini terkait aspek mengelola perubahan. Soal nomor 12. Pendidikan telah menjadi sebuah kebutuhan bagi umat manusia. Tanpa pendidikan, kita bagai hidup tanpa arah. Jika Anda memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, maka Anda akan memilih untuk melanjutkan pendidikan yang A. Dekat dengan tempat kerja. B. Dekat dengan tempat tinggal. C. Terkenal. D. Berkualitas. Jawaban terbaik adalah D. Berkualitas. Soal ini terkait aspek pengembangan diri. Soal nomor 13. Anda ditugaskan untuk mengikuti acara seminar di luar kota. Saat yang bersamaan keluarga Anda sedang mengadakan acara besar di rumah. Tindakan Anda adalah A. Tetap berangkat seminar dan memberikan pengertian ke keluarga bahwa hal itu merupakan tugas dari kantor yang harus dijalankan. B. Meminta salah seorang rekan kerja yang waktunya luang untuk menggantikan tugas saya berangkat seminar. C. Meminta cuti agar acara di rumah dapat berlangsung dengan baik. D. Berangkat seminar dan setelah presensi kehadiran, maka segera pulang secepatnya. Jawaban terbaik adalah A. Tetap berangkat seminar dan memberikan pengertian ke keluarga bahwa hal itu merupakan tugas dari kantor yang harus dijalankan. Soal ini terkait aspek integritas. Soal nomor 14. Saat Anda tidak dapat mengerjakan tugas tepat waktu, biasanya Anda akan A. Mencari alasan terbaik supaya terhindar dari kemarahan atasan. B. Menjelaskan alasan keterlambatan dan meminta maaf kepada atasan. C. Meminta bantuan teman untuk menyelesaikannya. D. Tidak masuk kerja pada hari deadline. Jawaban terbaik adalah B. Menjelaskan alasan keterlambatan dan meminta maaf kepada atasan. Soal ini terkait aspek integritas. Soal nomor 15. Saya tiba-tiba mendapat tugas keluar kota sampai dengan bulan depan. Padahal saya belum membuat laporan kerja bulanan. Saya akan A. Membuat laporan kerja bulanan setelah pulang dari tugas keluar kota. B. Menyelesaikan laporan kerja bulanan sebelum berangkat tugas. C. Meminta bantuan teman untuk mengerjakan laporan kerja bulanan. D. Meminta pertimbangan atasan. Jawaban terbaik adalah B. Menyelesaikan laporan kerja bulanan sebelum berangkat tugas. Soal ini terkait aspek integritas. Soal nomor 16. Pada saat kami harus menyelesaikan sebuah proyek, partner saya mendadak sakit. Padahal, tenggat waktu yang diberikan sudah sangat dekat. Saya akan A. Menyelesaikan pekerjaan sendirian dan memberi kesempatan partner saya untuk beristirahat. B. Segera mencari partner baru.
C. Meminta pengunduran tenggat waktu. D. Mencari tenaga sementara yang dapat membantu mengerjakan pekerjaan partner saya. Jawaban terbaik adalah A. Menyelesaikan pekerjaan sendirian dan memberikan kesempatan partner saya untuk beristirahat. Soal ini terkait aspek integritas. Soal nomor 17. Apakah Anda akan tetap memperdebatkan sesuatu padahal kelompok Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya? A. Saya akan tetap mempertahankan pendapat saya. B. Saya akan menyimak pendapat lain terlebih dahulu. C. Saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. D. Saya akan mengumpulkan teman terlebih dahulu untuk menyuarakan pendapat saya. Jawaban terbaik adalah C. Saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. Soal ini terkait aspek pengambilan keputusan mengelola perubahan. Soal nomor 18. Ada yang mengatakan bahwa tidak semua orang yang berpendidikan tinggi mendapatkan pekerjaan. Sehingga banyak anak-anak yang tidak termotivasi untuk menerima pendidikan tinggi. Maka Anda akan A. Tetap ingin memiliki pendidikan yang tinggi. B. Mengurungkan niat untuk memperoleh pendidikan tinggi. C. Biasa saja. D. Menganggapnya sebatas isu saja. Jawaban terbaik adalah A. Tetap ingin memiliki pendidikan yang tinggi. Soal ini terkait aspek pengembangan diri. Soal nomor 19. Ada kebijakan bahwa setiap ASN harus divaksin COVID-19. Namun, sebelum vaksinasi, tersebar kabar di media sosial bahwa ada PNS yang sudah divaksin lebih dulu dan mendadak mengalami kelumpuhan. Ada sedikit rasa khawatir menyikapi hal tersebut, maka A. Menolak divaksin dengan memberi bukti berita yang tersebar di media sosial. B. Memilih mencari tahu berita tentang dampak vaksin di media sosial agar bisa antisipasi. C. Berusaha tenang dan tidak mudah menelan mentah-mentah berita yang belum ada kejelasan serta tetap mendukung vaksinasi sebagai pencegahan COVID-19. D. Memilih untuk divaksin karena takut akan sanksi meski tidak sepenuh hati. Jawaban terbaik adalah C. Berusaha tenang dan tidak mudah menelan mentah-mentah berita yang belum ada kejelasan, serta tetap mendukung vaksinasi sebagai pencegahan COVID-19. Soal ini terkait aspek pengambilan keputusan. Baik, itu adalah contoh soal dari kompetensi manajerial. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.